sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu inductive reasoning. Apa itu inductive reasoning? Inductive reasoning adalah pembuktian induktif. Kadang-kadang disebut logika induktif adalah proses pembuktian di mana suatu argumen diduga mendukung kesimpulan tetapi tidak berkesinambungan dengannya. Contoh, mereka tidak menjamin kebenaran itu. Induksi adalah bentuk pembuktian yang membuat generalisasi berdasarkan pendapat seseorang. Penalaran induktif adalah pendekatan logis untuk membuat kesimpulan atau kesimpulan. Orang sering menggunakan penalaran induktif secara informal dalam situasi sehari-hari. Contoh penalaran induktif yaitu panggung, contoh 1 dan contoh 2. Pengamatan khusus. Nala adalah kucing oranye dan dia mendengkur keras. Baby Jack mengucapkan kata pertamanya pada usia 12 bulan. Dari sini pengenalan pola yaitu untuk contoh 1 yang Nala tadi adalah setiap kucing oranye yang saya temui mendengkur keras. Kesimpulan umum, semua kucing oranye mendengkur keras. Untuk contoh yang kedua yang Baby Jack tadi yang mengucapkan pertamanya pada usia 12 bulan, pengenalan polanya yaitu semua bayi yang diamati mengucapkan kata pertama mereka pada usia 12 bulan. Kesimpulan umum, semua bayi mengucapkan kata pertama mereka pada usia 12 bulan. Penalaran induktif dalam penelitian. Anda memulai dengan melakukan pengamatan atau pengumpulan data, kemudian Anda melihat data secara luas dan mencari pola. Akhirnya Anda membuat kesimpulan umum yang mungkin Anda masukkan ke dalam teori. Contoh penalaran induktif dalam penelitian yaitu pertama, kita melakukan penelitian eksplorasi. Yang kedua, kita mendistribusikan survei ke pemilik hewan pemeliharaan. Selanjutnya, untuk menganalisis data kita membuat prosedur untuk mengkategorikan tanggapan survei sehingga kita dapat mengambil tema berulang. Selanjutnya itu berdasarkan temuan kita menyimpulkan bahwa hampir semua hewan peliharaan mengalami beberapa perubahan perilaku karena perubahan lokasi kerja pemiliknya. Ini adalah generalisasi yang dapat kita bangun untuk menguji pertanyaan penelitian yang lebih lanjut. Jenis-jenis penalaran induktif yaitu generalisasi induktif, generalisasi statistik, penalaran kasual, masuk akal, penalaran analogis. Generalisasi induktif yaitu generalisasi induktif menggunakan pengamatan tentang sampel untuk semua pada kesimpulan tentang populasi asalnya. Generalisasi induktif juga disebut induktif dengan pemecahan. Contoh generalisasi induktif flamingo, di sini semuanya berwarna merah muda. Semua flamingo yang saya lihat berwarna merah muda. Semua flamingo harus berwarna merah muda. Generalisasi induktif dievaluasi menggunakan beberapa kriteria, yaitu yang pertama sampel besar, yang kedua pengambilan sampel acak, yang ketiga variasi, yang keempat kontraevidence, yaitu setiap pengamatan yang menyangkal Anda memasukkan generalisasi Anda. Generalisasi statistik. Generalisasi statistik menggunakan angka tertentu untuk membuat pernyataan tentang populasi, sedangkan generalisasi non statistik tidak begitu spesifik. Generalisasi ini adalah subtype dari generalisasi induktif dan mereka juga disebut silogisme statistik. Berikut adalah contoh generalisasi statistik yang dikontraskan dengan generalisasi non statistik. Pengamatan khusus statistik. 73% siswa dari sampel di universitas lokal menyukai lingkungan pelajaran hybrid. Non statistik, sebagian besar siswa dari sampel di universitas lokal lebih menyukai lingkungan belajar hibrida. Penalaran kasual. Penalaran kasual berarti membuat hubungan sebab akibat antara hal-hal yang berbeda.
Pernyataan penalaran kasual sering mengikuti pengaturan standar, yaitu yang pertama Anda memulai dengan premis tentang korelasi, yang kedua Anda mengajukan arah spesifik kasualitas atau menyangkal arah lain, yang ketiga Anda menyimpulkan dengan pernyataan kasual tentang hubungan antara dua hal. Contoh penalaran sebab akibat. Semua pakaian putih saya menjadi merah muda ketika saya memasukkan kain merah ke dalam mesin cuci bersamanya. Pakaian putih saya tidak berubah menjadi merah muda ketika saya mencucinya sendiri. Menempatkan pakaian warna-warni dengan warna-warna terang menyebabkan warna-warna itu mengalir dan menodai pakaian berwarna terang. Inferensi kasual yang baik memenuhi beberapa kriteria, yaitu arah kasualitas harus jelas dan tidak ambigu berdasarkan pengamatan Anda. Yang kedua, kekuatan, yaitu idealnya ada hubungan yang kuat antara sebab dan akibat. Yang keempat yaitu masuk akal. Penalaran tanda melibatkan pembuatan hubungan korelasi antara hal-hal yang berbeda. Selanjutnya, menggunakan penalaran induktif, Anda menyimpulkan hubungan korelasi murni di mana tidak ada yang menyebabkan hal lain terjadi. Contoh masuk akal yaitu yang pertama, setiap kali Punctuitus Wayneville membuat bayangan pada Groundhog Day, musim dingin berlangsung 6 minggu lagi. Punctuitus tidak menyebabkan musim dingin diperpanjang 6 minggu lagi. Bayangannya adalah tanda bahwa kita akan mengalami 6 minggu lagi cuaca musim dingin. Yang kelima yaitu penalaran analogis. Penalaran analogis berarti menarik kesimpulan tentang suatu berdasarkan kesamaannya dengan hal lain. Yang selanjutnya itu penalaran analogis bisa literal atau hampir mirip, atau kiasan atau abstrak, tetapi Anda akan memiliki kasus yang jauh lebih kuat ketika Anda menggunakan perbandingan literal. Penalaran analogi disebut juga penalaran perbandingan. Contoh penalaran analogis yaitu manusia dan tikus laboratorium sangat mirip secara biologis, berbagi lebih dari 90% DNA mereka. Tikus laboratorium menunjukkan hasil yang menjanjikan ketika diobati dengan obat baru untuk mengelola penyakit Parkinson. Oleh karena itu, manusia juga akan menunjukkan hasil yang menjanjikan bila diobati dengan obat tersebut. Perbedaan penalaran induktif vs deduktif. Penalaran induktif adalah pendekatan bottom to up, sedangkan penalaran deduktif adalah top to down. Pendekatan penalaran induktif yaitu Anda mulai dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi topik penelitian. Mengambil pendekatan penalaran induktif, Anda mengumpulkan pengamatan dengan mewawancarai pekerja pada subjek dan menganalisis data untuk menemukan pola apapun. Kemudian Anda mengembangkan teori untuk diuji dalam studi lanjutannya. Pendekatan penalaran deduktif yaitu Anda memulai dengan gagasan umum bahwa pencahayaan kantor dapat mempengaruhi kualitas hidup pekerja. Faktor yang dapat memperkuat argumentasi induktif. Yang pertama yaitu seberapa sesuai representatif pengamatan yang kita lakukan dengan pengamatan lain. Yang kedua, apakah pengamatan kita contoh yang benar tentang suatu kategori. Yang ketiga, seberapa kuat bukti yang kita tawarkan untuk mendukung argumentasi. Yang terakhir yaitu berapa banyak pengamatan yang kita lakukan. Kesalahan-kesalahan dalam penalaran induktif yang disebabkan oleh faktor berikut yaitu yang pertama, heuristik atau berpikir shortcut. Yang kedua, bias korelasi atau ilusi korelasi. Dan yang kedua yaitu bias
konfirmasi, memilih fakta yang mendukung argumentasi kita dengan menolak fakta yang bertentangan dengan argumentasi kita. Manfaat penalaran induktif yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap variasi atau keberagaman di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu memprediksi event atau kejadian di lingkungan sehingga dapat meminimalisir uncertainty. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.